Selamat siang. Selamat siang semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sesi breakout yang kali ini cukup menarik nih. Menarik bukan cuman karena topiknya menurut saya, tapi karena hari ini saya didampingi sama teman-teman saya di industri yang saya sangat hormati. Saya mau panggil juga biar saya nggak sendirian. Ada Pak Edi Danusaputro, CEO dari BNI Ventures. Silakan Pak Edi. Terus juga ada Pak Sabtono Adi Junarso, Senior Executive Vice President dari Listing Services and Development dari IDX. And last but not least, Pak Andi, CEO of Indico. Following the footsteps of giants, apa sih sebenarnya game plan untuk teknologi IPO di Indonesia ke depannya ya? Ini topik yang sangat menarik nih dan nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Sebelum kita mulai, saya mungkin mau memberi buat teman-teman di atas panggung juga dan partisipan ya. Saya mau memberikan sedikit konteks untuk sesi diskusi hari ini. Sentimen dan mood investor dunia tuh sekarang bisa dibilang cukup muram ya. The Fed dan juga Bank Sentral Dunia tuh sekarang dalam mode pengendalian inflasi yang cukup tinggi. Di Amerika Serikat 8,3, di Uni Eropa 9,1, dan di Indonesia hampir 6% ya di September 2022. Dan ini menyebabkan suku bunga US dollar yang naik tuh dari level 0,25% di Maret 2020 menjadi sekitar 3,25 di September 2022 dan banyak sekali pendapat kalau ini akan terus naik sampai ke level 4-5%. We don't know. In short, capital is expensive and hard to come by. Nah, suku bunga yang terbilang tinggi ini menyebabkan investor, ini saya ngomong di konteks mungkin di Amerika Serikat dan negara berkembang, negara yang besar lain ya, menarik uangnya dari pasar saham, memaksa terjadinya koreksi harga dan penurunan drastis kapitalisasi pasar, khususnya di perusahaan teknologi. Gitu. Kalau kita lihat misalnya Zoom atau Meta gitu ya, mereka year to date itu sudah berkurang 60%. Alphabet berkurang 32%. Dan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan big tech, yang bisa dibilang big tech itu dalam mode pengencangan sabuk. Meta, kalau nggak salah awal minggu ini ya, baru aja tuh lay off 12.000 karyawan. 12.000 karyawan yaitu 15% dari total employees-nya mereka. Banyak investor tuh berpendapat ini adalah sinyal bahwa mereka nih sadar ke depannya mereka harus naikin earnings karena mereka akan ada di range valuasi yang cukup ketat. Gitu. Dan ini situasi pasar yang seperti ini menjadi sangat menarik dan cukup menantang untuk tech IPOs di seluruh dunia. Dan kita mau, di sesi ini kita mau zoom in ke Indonesia specifically ya. Menurut teman-teman di sini, menurut bapak-bapak, bagaimana sih potensi tech IPO atau IPO dari saham perusahaan-perusahaan teknologi di masa depan di Indonesia? Mungkin kita bisa bilang short to mid term lah. Mungkin Pak Edi bisa mulai duluan. Oke, makasih Adit. Ini topiknya menarik ya. Terima kasih bagi semua yang sudah hadir. Karena topiknya menarik karena banyak optimismenya. Kita ngomongin IPO ya. Mohon maaf saya dalam 2 minggu terakhir itu saya dalam kapasitas sebagai venture capital maupun di asosiasi modal Ventura itu banyak ditanya sama teman-teman wartawan, media, reporter itu tanyanya nggak jauh-jauh dari PHK gitu ya. Yang tadi Adit bilang itu ya, Meta dan perusahaan-perusahaan di Amerika banyak yang layoffs.
Di Indonesia juga terjadi gitu kan, kita kalau semua baca berita kan beberapa waktu terakhir ini kan, ya saya sebut namanya bukan karena saya ini, cuman kan kita udah barusan yang masuk berita Sendit, sebelumnya Link aja, ada toko kripto dan segala macam, Shopee juga melakukan PHK. Apa yang terjadi di US sama dengan yang terjadi di Indonesia. Dan jawaban saya, komen saya selalu sama, yaitu adalah meskipun kita tidak menginginkan PHK, kita sebagai investor, sebagai venture capital, kita appreciate jika ada founders atau manajemen yang berani mengambil difficult decisions agar perusahaannya survive. Jadi number one adalah survive. Di saat pandemi, di saat resesi, apapun itu, yang penting survive. Tadi Adit udah bilang, survive itu artinya apa? Ya satu, bisa bayar gaji, bisa ekspansi dan seterusnya, bisa melayani bisnis, dan kita sebut yang menuju profitability. Karena kita sadar bahwa banyak startup dan mohon maaf termasuk emiten publik, perusahaan publik dan unicorn bahkan dekakorn yang belum profit. Ya. Jadi kedepannya ya pertanyaannya Adit tadi ya kalau buat kita para investor, startups apalagi bukan yang early stage ya, yang udah growth stage, late stage, ya idealnya sudah profit, kalau belum ya ada path to profitability. Kenapa? Karena menurut saya startup ujungnya ya perusahaan juga kan. Betul. Nggak bisa bakar uang terus. Kalau di awal bakar uang nggak apa-apa. Uangnya, padahal yang dibakar uangnya siapa? Uang saya dan teman-teman para venture capital ini, itu kan dibakar kan uang kita, uang investor. Nggak apa-apa, kita ngerti kalau di early stage startup bakar uang, ya itu harus dilakukan karena mencari traction. Tapi kalau udah di growth stage, late stage masih bakar uang, menurut saya kurang sustainable. Jadi harus menuju path to profitability dan syukur-syukur nanti akhirnya menuju ke IPO. Kalau mungkin Pak Sabto atau Pak Andi ada yang mau menanggapi? Baik, boleh. Kalau dari saya dulu. Makasih Adit, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, senang ada di sini. Nyambung dari yang Mas Edi sampaikan tadi gitu. Tadi kalau ada yang di sesinya Pak Erik sebelumnya, beliau kan menyampaikan satu hal yang tidak bisa dibantah itu adalah Indonesia itu sekarang negara ekonomi nomor 8. Dalam waktu ketika kita nanti 100 tahun kemerdekaan 2045, which is 20 tahun dari sekarang, nggak lama lagi itu akan jadi negara nomor 4. Kenapa? Karena demografi Indonesia itu populasinya banyak dan muda. Jadi 70% populasi kita muda gitu. Jadi dari kacamata inovasi, dari kacamata inovator, itu sebetulnya pasar itu di sini gitu. Kalau inovator buat inovasi di negara maju seperti Jepang gitu ya, atau Amerika gitu ya, secanggih-canggihnya inovasinya itu demographic advantage-nya itu udah nggak ada karena masyarakatnya udah usianya udah cenderung di atas usia produktif gitu. Indonesia enggak gitu, jadi muda. Nah, dan yang terjadi kan sekarang kita lihat ya, kalau dengan apa yang terjadi di Cina gitu, kita tahu ya 2 tahun terakhir, setahun 2 tahun ketika pandemi ini ada banyak uncertainty. Yang berikutnya dilirik source of growth itu adalah Southeast Asia, dan kita tahu Southeast Asia terbesar itu di mana? Indonesia gitu. Nah sekarang nyambung ke yang Mas Edi tadi, fundamentalnya sekarang market nggak ada pertanyaan gitu. Banyak problem statement yang bisa difasilitate oleh tech company, oleh digital. Yang tadinya tidak mungkin untuk bisa diterobos oleh non-digital, digital itu memungkinkan gitu. Banyak hal yang didisrupsi oleh digital. Mulai dari ride hailing, e-commerce yang menyambungkan supply dan demand dan sebagainya. Jadi nggak ada pertanyaan terkait sama demand gitu. Nah sekarang pertanyaannya yang masuk ke Indonesia, kayak nanti di Indico itu salah satunya Majamojo ya, kita masuk ke games. Ini saya kasih contoh aja. Itu walaupun Indonesia demografi sedemikian muda gitu ya, yang main game banyak, tapi 99% revenue game itu enggak di sini gitu. Jadi yang memproduksi supply itu banyak dari luar yang ngincar ke Indonesia. Enggak ada yang salah dengan itu, tapi kok kayaknya sayang banget gitu ya buat kita yang ada di sini enggak mengolah, dan kita yang punya understanding granularity gitu. Buat saya yang berangkat dari telco, di Telkomsel itu, saya jadi tahu gitu ya, seberapa diverse-nya Indonesia, 514 kota. Kalau saya nggak kerja Telkomsel, mungkin saya nggak tahu kota di Indonesia itu ada 514. Yang punya karakteristik masing-masing. Ada banyak sekali opportunity yang orang lokalnya tahu gitu.
yang mungkin kalau kita di Jakarta aja nggak bisa tuh ngintip opportunity itu. Contoh misalnya, saya pernah ngobrol, saya pernah megang regional di Jawa Tengah gitu ya. Ketika orang semua siklus itu adalah Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu, Minggu gitu ya. Orang yang di Jawa Tengah beberapa pasar itu taunya siklus itu adalah Paing, Wage, Kliwon, Pon gitu ya. 5 harian siklusnya. Itu diversity yang hanya orang Indonesia yang tahu, saya ngasih contoh. Jadi bagaimana nih kita mempertemukan problem statement dengan supply inovasi yang kita dorong di Indonesia dari orang yang paling paham diversity Indonesia, which is ya kita yang ada di sini gitu ya, untuk bisa mendorong itu. Nah sekarang komponen ketiganya nih sekarang, modalnya gitu kan. Nah sektor private seperti yang Mas Edi pegang sekarang, yang saya juga gitu ya, corporate maupun venture capital gitu, sudah mulai nih sekitar 5-8 tahun terakhir ini menemukan traction yang luar biasa karena natural gitu, pasarnya ada di sini. Nah sekarang untuk membuat inovator itu bisa mendapatkan resource yang tepat pada stage yang tepat, sehingga muter di sini gitu ya, demand-nya di sini, supply-nya di sini, yang modalin juga di sini, itu indah banget gitu. Nah yang ini yang sebetulnya private itu salah satu opsi, going public itu juga opsi yang luar biasa nih sekarang. Jadi sebetulnya bisa kita jembatani gitu ya, sebagai kita di yang bergerak di dunia ini gitu, yang dengan semangat bahwa ini bisa gitu didorong gitu ya. Optimis sih sebetulnya gitu. Mungkin situasi global naik turun segala macam gitu, tapi ada fundamental demographic advantage yang kita punya gitu, yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya, oleh ekosistem digital yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Thank you Pak. Pak Sabto mau menambahkan? Ya, kalau saya dari perspektifnya agak sedikit beda ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya gini, tadi Pak Adi udah sedikit mention tuh ya. Sebenarnya sih dari sisi going public is another ways to untuk bisa naik kelas gitu ya. Jadi kalau ini bisa saya lihat dari ini, contohnya dalam proses di kami, to be honest dalam kondisi seperti saat ini ya, itu kita di pipeline kami itu ada 40 Pak, sampai Desember 2022 dalam proses. Ya, kondisinya sih macam-macam, tapi saya ngelihatnya semangatnya semua sama, bahwa going public is about selling their future. Ya, jadi going public is not about selling now. Ya, now is for fundamental oke, gitu ya. Tapi sebenarnya yang mereka expected adalah nanti setelah dalam kondisi sudah akan lebih baik, maka saya akan punya projection sekian loh gitu ya. Jadi saya melihat is a part of surviving. Itu sebenarnya going public adalah salah satu dari metode untuk bisa surviving. Mungkin memang akan ada terdampak di valuasi mungkin ya, pasti akan ada sedikit sentimen. Tapi it's a start. Is a good ways untuk start, dan itu pasar akan membaik ya, mestinya sih market juga akan lebih membaik lagi. Apalagi dengan melihat kondisi market kita nih Pak, ini adalah salah satu dari market yang masih bertumbuh positif in global ya. 1 dari 5, bahkan di ASEAN Betul. ini kita paling yang masih positif ya, tumbuh gitu. Jadi saya melihat ini masih ada potensial dan opportunity to company untuk bisa akses ke public market. Mungkin gitu aja tambahannya. Terima kasih Pak. Memang mungkin buat merangkum sedikit ya, intinya sih potensi perusahaan teknologi di Indonesia itu masih sangat besar ya. Potensi pasar besar, kualitas entrepreneurs kita dan talent kita juga makin bagus. Dan kedepannya ya, if we're selling the future gitu, as you said Pak Sabto, then there's a lot to sell kan, menjanjikan. Pertanyaan saya, mungkin maybe this is a good segue ya, to my next question, is timing. Sekarang pertanyaannya private or public, and if they want to go public, kalau mereka mau go public nih, kapan? Sebagai anekdot mungkin perusahaan Peloton tuh di Amerika, tech-enabled sports equipment ya, they have lost 90% of their market cap. Dan
sudah ada indikasi kalau mereka akan privatize, mau di-delist lah. Nah, obviously dengan adanya Bukalapak, Goto, perusahaan yang sangat besar, sangat masif, itu sekarang sudah ada di IDX ya. Itu adalah step yang sangat baik untuk ekosistem. Tapi melihat kondisi pasar global, melihat kondisi valuasi dari kedua perusahaan tersebut, pertanyaannya kapan? When is the right time? Dan mungkin kalau misalnya nggak ada jawaban yang khusus gitu ya, what do they need to consider, right? Hal-hal apa sih yang mereka harus pertimbangkan sebelum memutuskan? Mungkin Pak Edi? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Going public atau remain private ya? Yeah. Alias tidak go public, tidak TBK. Kalau kita lihat roadmap atau perjalanan sebuah startup, di awal itu pasti bootstrap, uang sendiri ya. Terus baru masuk ke seed investors, biasanya itu friends and family ya. Saya selalu bilang kepada founders atau calon-calon founder startup gitu, ya kamu jangan ke venture capital dulu, kamu sebelum series A atau seed itu kamu harus bisa jualan ke teman dan saudara kamu sendiri lah. Kamu belum bisa meyakinkan mereka, ngapain datang ke saya kan datang belakangan gitu kan. Saya selalu bilang sama anak-anak kuliah yang saya temuin di kampus gitu, misalnya cowok gitu, kamu punya pacar gitu, punya Pak Edi gitu. Ya udah, kamu mau bikin startup ya kamu harus yakinkan dulu calon mertua kamu gitu ya. Kalau pacarnya 2 kan, calon mertuanya 2 juga lebih banyak, enggak, jangan bercanda. Tapi itu evolusi, itu sebuah roadmap dari bootstrapping ke friends and family, angel investors lah kita sebutnya ya. Baru masuk ke venture capital, teman saya dan teman-teman, Adit juga. Terus kemudian venture capital yang lebih besar, korporasi, pre-IPO dan kemudian IPO. Itu perjalanan normal sebuah startup. Kenapa IPO itu menarik di ujung, di growth stage atau late stage? Karena valuationnya on average sudah terlalu mahal. Kalau valuation udah ya unicorn, udah bahkan 600-800 juta US dollar gitu. Untuk datang ke VC juga kecuali VC dari Silicon Valley gitu ya, atau dari China yang besar-besar atau yang dari Jepang yang besar, kita juga nyerah gitu. Valuation sudah too expensive for us gitu. Jadi memang seringkali kalau udah late stage, growth stage, ya dan masih butuh injeksi capital, ya harus IPO. Ya, jadi itu memang unfortunately that is the road. Kecuali kalau memang, nah ada disclaimer-nya yaitu adalah pengecualiannya adalah kalau sudah profitable. Kalau sudah profitable, nggak perlu lagi jual saham kepada investor baru. Ya remain aja private, silahkan. They have control over it gitu lah ya Pak, on the timing. Betul. Mungkin Pak Sabto? Ini nyambung dengan Pak Edi nih. Pak Edi tadi bilang yakinkan dulu pacarmu gitu ya. Ya, kalau saya sih selalu menyampaikan kepada potential company ya, IPO is about like a marriage ya, like kayak orang mau menikah gitu. Kira-kira kapan kita siap menikah? Nah itu kadang-kadang itu ada di mindset kita sendiri ya. Kalau kita belum apa, kita pasti pikir, aduh nanti kalau menikah gimana ya cara biayainya ya, nanti kalau ada keluar biaya gimana ya. Nah itu yang yang suka ada ya. Nah sebenarnya IPO juga sama sebenarnya. Jadi it's about you are engaged with public kan sebenarnya kan. Ya, apakah sudah saatnya saya engage dengan public? Kalau dulu kan saya sebagai founder ya everything decided by me gitu kan, atau by my team gitu. Tapi kalau begitu kita sudah go public, kita harus sudah siap bahwa setiap keputusan itu harus mempertimbangkan public gitu ya, sebagai your partner gitu, sebagai mitra kita gitu ya. Jadi kalau kita belum siap untuk sharing with public ya, sharing with our partner, ya mungkin it's about considering yourself gitu ya. Tapi kalau jadi sebenarnya sih going public is about mindset ya. Mindset untuk becoming a good company, a good governance company gitu ya. Jadi kalau kita sudah siap untuk masuk ke dalam tahapan itu ya, itu rasanya sih biaya atau effort tuh juga meaningless lah gitu ya.
Kalau kita memang sudah punya aims untuk, oh saya mau jadi yang seperti ini gitu ya, itu akan menjadi suatu yang tidak akan segala jalan akan dilakukan lah gitu. Jadi nggak susah lah ya. Susah itu relatif jadinya gitu kira-kira. Mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin sebelum Pak Andi ya, untuk nge-summarize, ya perusahaan-perusahaan teknologi ini memang harus punya fundamental yang kuat ya. Dan Vision. dengan mereka punya itu, dengan mereka juga bisa melihat ke masa depan apa yang mereka bangun, ambisinya besar, then they have more control over timing. Sayangnya timing pasar, maybe this is not the best time. But then they're the ones who will decide in the end kan. Kalau tadi kata Pak Edi, mereka kadang-kadang kehilangan opsi untuk memilih gitu ya. Mereka emang nggak bisa go public ya, then they have to stay private atau the other way around. Dan fundamental itu menjadi penting di market environment like today lah. Mungkin untuk melihat kesiapan nih, kesiapan perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia. Mungkin Pak Andi bisa nambahin sedikit. Menurut observasi Pak Andi, dari perusahaan-perusahaan yang late stage lah ya di Indonesia ini, mereka sudah siap belum sih? Dan minat mereka tuh untuk IPO di Indonesia tuh seberapa besar? Dan apa yang mereka consider biasanya? Ya, ini balik lagi nih, kadang-kadang konsistensi dari chasing for purpose ya. Jadi kalau pas di awal itu kan, wah mau ngubah dunia gitu. Seiring dengan perkembangan ujian-ujian menuju Me Too atau FOMO, itu kadang-kadang kencang juga itu. Nah jadi stay true to the identity and to purpose ya. Dalam situasi kayak begini, dalam situasi normal purpose itu cuma jadi kayak gantungan dinding aja gitu. Tapi dalam situasi yang chaotic, dalam situasi harus memilih, stay true to purpose, why we are doing this, itu jadi sangat penting gitu. Nah sedikit nambahin tadi, kalau sebetulnya benar tadi, fundamental itu pada akhirnya sangat penting gitu. Dari kacamata saya di corporate itu, orang kalau balik lagi sih, even the very first time when the company do fundraising gitu ya, kenapa sih harus menyerahkan, mencari funding keluar yang konsekuensinya menyerahkan kontrol kan gitu sebetulnya. Dari kacamata saya di corporate itu, kalau bangun sendiri corporate atau ada orang yang mungkin punya uang dingin terus bangun bisnisnya dan mungkin baik-baik aja gitu ya. Challenge-nya tuh apa sih gitu. Jadi bukan cuma masalah duitnya sih, tapi masalah kredensial yang diberikan. Jadi kalau saya corporate ngasih dana untuk bisnis unit gitu ya, katakanlah tumbuh bagus segala macam ya oke. Terus ditanya gitu, kata corporate-nya, oh ini bagus-bagus. Ya oke gitu ya, bagus kan gitu. Ibarat orang tua nggak ada yang nyebut anaknya jelek kan gitu. Tapi begitu ada orang yang mau masuk, bukan cuma masalah duitnya ya, tapi kredensial yang dibawa membuat bahwa oke, ada orang luar yang meyakini bahwa bisnisnya itu akan tumbuh dan bertumbuh. Itu udah sesuatu gitu di dunia private. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kredensial publik itu dibutuhkan dengan segala macam benefit yang udah disampaikan, nah itu apa gitu. Nah mungkin jawabannya kualitatif, tapi itu basic question yang harus dijawab oleh setiap entrepreneur menurut saya. Ya. Dan yang unik lagi nih di pasar teknologi, sebenarnya pas tahun lalu gitu ya Pak, Bukalapak, IPO, dan banyak nih yang akan menyusul. Nggak banyak comparable. Ini bisnis model, ini perusahaan dengan bisnis model yang inovatif, dengan produk yang inovatif, yang kalau kita lihat emiten-emiten lainnya ya, itu hampir nggak ada comparable-nya. Tapi dengan makin banyaknya tech IPOs seperti Bukalapak, nanti Goto, mungkin banyak lagi yang menyusul, akan banyak comparables yang tadinya nggak ada, perlahan-lahan jadi ada. Kayak sebelumnya ya, kita how do we value ride-hailing companies? Kita nggak bisa bandingin Uber sama atau kita nggak bisa bandingin Grab sama Bluebird lah misalnya. Tapi semenjak Uber IPO, semenjak Uber jadi publik, kita jadi bisa compare. Dan semenjak Grab udah go public juga, sekarang Goto walaupun sedikit beda dan sedikit lebih luas ya dengan elemen Tokopedia-nya, jadi sedikit bisa di-compare. Nah dampaknya tuh bagaimana ya akan minat investor ke depannya gitu.
dalam melihat prospek-prospek dari tech IPOs di Indonesia 2-5 tahun ke depan gitu Pak. Pak Sabto mungkin mau jawab? Ya, ini saya sebelum menjawab mungkin saya cerita sedikit ya. Waktu pertama kali Bukalapak masuk, memang is a new chapter for us gitu ya. Bahkan to be honest, waktu itu kita sampai assembling team. Kalau dulu kan biasanya kalau mau IPO itu kan timnya udah ada 3 tim ya, biasanya 3 tim yang nanti bergantian. Nah khusus untuk Bukalapak pada waktu itu timnya digabung. Karena kita mencari kira-kira ini mau kita evaluasi gimana caranya, gitu ya. Intinya gitu, ya. Karena kalau kita ngelihat kan tadi Pak bilang tadi labanya kan, ruginya besar sekali gitu. Tapi bagaimana kita mau melihat prospeknya gitu ya. Nah ini kalau dari pengalaman kita di 2 kali kita melakukan evaluasi baik Bukalapak maupun Goto gitu ya. Memang ada perspektif baru yang kita harus pertimbangkan gitu ya. Nah di dalamnya termasuk berapa besar misalnya kontribusi mereka comparing with Indonesian economy for example gitu ya. Kita juga melihat berapa besar comparing with kebetulan kita punya contohnya yang kita jadikan comparing waktu itu adalah kayak Sea Limited lah gitu. Itu yang paling banyak kita gunakan sebagai comparison gitu ya. Kemudian kita juga melihat nanti ke beberapa misalnya dari sisi traction, dari sisi berapa transaksi yang terjadi misalnya compare with others business ya. Jadi memang kami tidak melakukan comparing dengan existing listed company Pak. Ya. Exactly gitu. Jadi kita justru comparing dengan other listed overseas atau peers mereka di industri itu. Ya. Ya. Jadi itu yang kemudian jadikan ukuran dan itu nanti akan menjadi pertimbangan kenapa di Bursa Efek Indonesia saat ini kami sedang mempersiapkan papan new economy baru. New economy. Itu adalah pertimbangan kenapa kita melihat bahwa this is kind of business, this kind of model, is cannot be compared with others, so it should be put it on the special ways lah. Intinya gitulah kita ya. Kalau dari perspektif bursa ya. Mungkin gitu perkataannya. Mungkin sekalian nambahin kali ya Pak Sabto. Sebenarnya apa aja sih insentif khusus atau kemudahan-kemudahan yang bursa itu sekarang coba berikan? Ya, oke. Pertama-tama ya kita khusus untuk perusahaan teknologi ya Pak? Ya, khusus perusahaan teknologi ya, oke. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Jadi kami itu di Bursa Efek kami memiliki yang namanya IDES Incubators, itu yang pertama ya. Memang ini namanya incubators tapi it kind of different with other incubators yang ada saat ini ya. Karena incubators yang kami kelola itu fokusnya untuk stepping to IPO. Jadi kami bisa dibilang adalah penerusan dari program-program incubators yang ada di luaran gitu ya. Jadi siapapun dari incubators yang ada yang di tempat lain atau accelerator yang di tempat lain, mereka mau seeking to IPO, maka incubators kami akan siap membantu. Tapi memang ini untuk kapasitasnya untuk yang mungkin yang bukan yang unicorn ya Pak, bukan yang dekakorn juga, tapi mungkin yang something in small and medium lah gitu ya. Jadi kami punya ADES incubators. Kemudian yang kedua kami juga punya namanya ADES classification. Ya, ini mungkin kalau boleh cerita sedikit zaman dulu Bukalapak mungkin akan di-compare dengan Matahari mungkin. Little bit weird kan ya, nggak bisa di-compare secara langsung. Tapi dulu mungkin retail sama retail Pak gitu. Ya, nah dengan ADES classification kami, ADES IC yang baru, itu kami menempatkan Bukalapak tuh ya di Bukalapak gitu. Comparing dengan yang mungkin sesama e-commerce ya, teknologi provider, teknologi application gitu ya. Jadi itu yang membuat sekarang perusahaan-perusahaan itu sekarang bisa di-pierce dengan di compare dengan peers yang memang benar-benar sejenis ya. Jadi itu kami rubah ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain adalah kita punya multiple vote share. Mungkin ini bukan spesifik bursa tapi ini regulator OJK ya. Dulu karena apa? Ini untuk menjawab studi kami menjawab
kebutuhan dari para founder, terutama para founder dari unicorn gitu ya, yang ingin agar visinya tetap akan abandoned kepada perusahaan, jadi tidak kehilangan kontrol, even though mereka IPO, gitu kan. Jadi for certain time mereka punya kesempatan untuk tetap mereka punya kontrol yang firm gitu ya di dalam perusahaan. Ya, ini disebut dengan multiple vote share. Memang ini aturannya aturan OJK, tapi inisiasi ini kami bangun bersama dengan OJK. Ya, jadi OJK ada dan kita nanti di papan yang khusus nanti akan kita tempatkan. Mungkin hal lain contohnya adalah perubahan di peraturan 1A. Ini yang mungkin cukup signifikan ya. Karena dulu untuk masuk papan utama ya Bapak Ibu harus untung. Nggak bisa enggak. Gitu, harus untung ya. Dan meterannya penggarisnya cuma satu yaitu NTA, Net Tangible Asset ya. Jadi cuma satu. Jadi susah banget masuk ke papan utama ya. Sekarang Bapak Ibu untuk bisa masuk papan utama kami punya 5 pintu ya. 5 pintu. Jadi dulu hanya satu jadi 5 pintu ya. Pintunya apa? Bisa menggunakan cash flow, bisa menggunakan akumulatif laba, bisa menggunakan aset ya. Kalau misalnya belum laba, bisa menggunakan aset, bisa menggunakan pendapatan, ya, bisa menggunakan akumulasi laba, NTA, ya, jadi NT tetap bisa, ya, jadi bisa 5 pintu bisa dipilih. Jadi lebih terbuka, ya. Jadi kalau dulu harus masuk pengembangan, kalau yang belum laba itu hanya masuk pengembangan, nggak bisa masuk utama, ya. Sekarang even seperti kayak Goto ya, Goto itu masuk papan utama sekarang ini ya. Bukalapak kebetulan masuk papan pengembangan ya, tapi mungkin next evaluation mereka bisa masuk ke papan utama ya. Jadi apa namanya itu sangat membuka lebar ya perusahaan-perusahaan yang mungkin saya belum laba tapi saya punya potensi pendapatan ya. Saya belum laba tapi saya punya aset yang besar gitu. Nah itu bisa masuk sesuai dengan size-nya yang mereka punya gitu ya. Nah jadi 1, 2, 3, belum ada. Oke, fast entry selection ya. Jadi dulu untuk bisa masuk ke LQ45 itu butuh waktu paling cepat 1 tahun. Ya dulu. Sekarang dengan 20 hari bursa udah bisa masuk ke LQ45. Dengan kriteria-kriteria tertentu ya. Jadi itu kenapa? Karena ya kalau buat para unicorn Pak, mereka kalau nggak masuk LQ45 nanti nggak dilirik sama fund-fund besar gitu katanya begitu gitu ya. Nah jadi itu salah satu dari insentif ya. Jadi kami pun menyadari bahwa itu menjadi satu kebutuhan, jadi kami menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Kemudian juga ada di bawah ada kedua kelas share ya. Nah untuk ke depan ya mungkin ini tadi yang sudah terrealisasi. Oh di depan ada sorry. Yang kami ke depan akan sedang siapkan adalah papan ekonomi new economy, papan ekonomi baru ya. Jadi di papan ini di sini adalah nanti size-nya tapi size utama. Jadi papan utama itu seakan-akan kayak dibelah 2, yang utama yang sekarang tuh untuk yang model bisnis yang konvensional, yang untuk new model bisnis itu akan dimasukkan ke ekonomi baru ya. Jadi ini nanti otomatis akan otomatis memberikan meluaskan wawasan lah ya kemana investor mau investasi di pasar modal. Jadi meluaskan pilihan lah gitu. Ya, thank you. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Ini kita mau maju ke Q&A nih. Tapi mungkin sebelum itu saya mau summarize sedikit. Ya memang, jadi from all of our conversation just now, ya mood pasar memang sedang muram lah secara global. Tapi Indonesia actually cukup oke. Indonesia cukup oke. Di sini perusahaan teknologi banyak, potensi pasar besar, dan talent entrepreneur kita makin bagus. Jadi sekarang mereka harus fokus, entah kalau mereka mau mempersiapkan diri mereka untuk go public ya, atau untuk mengambil market share yang signifikan, mereka di masa ini harus fokus pada fundamental ya. Kalau tadi kata Pak Edi dan kata Pak Andi. Dan dengan itu mereka punya kontrol on the timing, mereka mau private atau public, dan itu menjadi poin yang paling penting yang investor lihat. Karena mau gak mau ya, kayak seperti tadi Pak Sabto bilang, Bukalapak waktu itu kita compare dengan C.
in the end benchmarking to overseas companies is unavoidable. Dan kondisi pasar luar akan berimpact. But it should not stop us. Karena Indonesia punya potensi yang besar dan juga insentif yang cukup gitu ya. Sekarang visi-visi makin rame, apalagi di IDX juga tadi seperti Pak Sabto bilang banyak insentif agar mereka bisa terus maju dan terinclude. Gitu. Terima kasih semuanya. Nah, ini kita akan maju ke sesi Q&A nih. Mungkin dari tim bisa memunculkan ya hasil result polling dulu yang tadi. Nah, ini resultnya. 69% dari yang ikut polling tertarik untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan teknologi. Berarti minatnya memang sudah sangat besar ya. Mungkin ini sampel size-nya kecil, tapi saya rasa even if we blow it up, it's gonna be the same. Oke, menarik banget. Kita langsung maju ke Q&A session. Iya. Yang angkat tangan maksudnya yang jawab percaya tadi, bukan yang 31% yang tadi. Q&A session dari, silakan dari Bapak yang di baris ketiga ya. Mungkin dari tim organizer. Dan ya dengan ibu yang di depan. Organizer. Halo Pak, apa kabar? Ya, thank you Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Karyana. Saya dari Ingenious Accelerator, Accelerator independen yang saya dirikan sendiri. Saya berlatar belakang dari akademisi juga dan praktisi di industri startup. Mungkin yang concern saya adalah kalau berbicara mengenai masa investment, sekarang ini orang berbicara investment tapi hanya berbicara mengenai valuasi as simple as how you selling the company. Tapi mazhabnya kan orang berinvest di perusahaan startup, berinvest di people-nya, di orangnya. Dan saya tidak melihat itu sepertinya. Kenapa? Karena kalau kita bicara lihat seberapa komitmennya sih investasi itu real bahwa itu diinvestasikan ke orangnya. Dan kalau bicara mengenai startup, seberapa siap investor itu, kita di perusahaan startup loh. Perusahaan yang sangat fragile, yang harus siap berubah, berganti, demand-nya cepat berubah, dan mungkin customer needs-nya akan cepat hilang atau bergeser. Dan kaitannya dengan itu juga misalnya di internal startup-nya, seberapa deep bahwa perusahaan startup itu juga melakukan R&D yang terkait dengan teknologi yang digunakan sebagai platformnya, sebagai aplikasinya, sebagai bisnisnya. Kalau saya nggak melihat bahwa banyak perusahaan startup, apalagi yang unicorn, concern dengan economic behavior misalnya, yang harus memantau mungkin tiap bulan ini customer ini berubahnya kemana. Dan kalau kita rasakan kita sebagai pengguna Tokped atau Bukalapak, ya masih kasih diskon, promo, cashback. Kalau itu hilang, so sebenarnya customer itu belinya apa sih? Value-nya apa sih? Nah kalau bicara IPO lagi, kan investor itu kan membeli trust kan dia. Apa sih yang dilayani oleh perusahaan startup? Tapi kalau itunya juga tidak ada, bagaimana ini? Mungkin bapak-bapak yang di depan yang sebagai stakeholder, pemegang infrastruktur gitu ya, juga bisa mempush dalam hal edukasi bahwa ke founder-founder ini tidak salah kaprah dalam investasi ya, dalam menjual perusahaannya, tapi dengan value yang baik, itu saja. Nah, bagaimana Bapak bisa ikut kontribusi? Thank you. Oke, ini
makasih ya Pak Kar. Saya kenal Pak Kar dulu di Binus ya, Incubation Center ya. Pertanyaannya nggak gampang ya, tapi memang saya kacamata investor. Mohon maaf, saya mungkin untuk membedakan dengan Pak Sabto yang dari bursa dan Andi yang dari corporate venture builder ya. Perspektif saya sejak 7-8 tahun yang lalu adalah sebagai investor. Di pekerjaan saya, di kehidupan saya yang sebelumnya, saya invest ke 22 startups. Dari itu 3 sudah exit di bursa. Ya, ada yang di papan akselerasi, papan pengembangan, dan papan utama. Kebetulan udah 3-tiganya udah ngerasain. Dan mohon maaf ya kalau boleh share, setelah harga perdana, setelah itu 3-tiganya juga jeblos juga sih gitu ya. Jadi udah pernah mengalami volatilitas gitu. Tapi saya senang. Jadi kenapa? Karena ujung-ujungnya saya senang dengan exit event. Baik itu strategic sale maupun IPO, karena buat investor itu adalah liquidity. Ya. Mau jualnya cuan, mau jualnya impas, mau jual itu, tapi ada liquidity. Karena buat kita investor itu, kita always say investing is easy. Yang difficult itu adalah exit gitu. Jadi kalau ketemu investor, VC atau korporasi bilang, oh saya udah invest ke sana, kemarin itu sih gampang, yang punya duit aja semua bisa invest. Yang susah itu kan, Adit ketawa tuh. Yang susah itu sebenarnya exit. Ya, exit dan exit with a profit itu yang paling susah. Ya, nah buat investor memang saya nggak bisa pukul rata ya. Investor itu ada yang early stage, ada yang growth stage, ada yang late stage. Yang early stage, saya sebagai, ya saya dulu lebih ke series A. Ya, itu yang saya pegang selalu adalah founder timnya. Itu udah pasti. Gitu. Kenapa? Kalau udah growth stage, late stage, dia yang penting tractionnya bagus, dia bisa hire orang untuk ganti sebagai CEO, management, C-level gitu ya. Foundersnya bisa mungkin step back ke dewan komisaris atau lain, tapi kalau di early stage udah pasti foundersnya. Ya, jadi itu dan itu berdarah-darah sebagai investor ya, sorry ya, saya belak-belakan aja ya. Karena ada founders yang sangat kacamata kuda, ada yang keras kepala, dikasih tahu nggak, meskipun kita megang saham ya, investor gitu ya, mereka tetap nggak mau dengerin kita gitu ya, ya nggak apa-apa gitu mereka. Ya, tapi ya kita bang ya kita akan support, kita akan berkurang juga gitu kan kalau meminta follow on funding dan sebagainya. Jadi memang founder itu bagaimana mau juga ya makhluk Tuhan juga gitu ya. Katakan rocker juga manusia, ini founders juga manusia gitu kan. Jadi susah juga, enggak semuanya sama. Ada yang memang, dan saya ketemu banyak founders yang di early stage. Saya selalu tanya, cita-cita kamu apa? Ada yang bilang saya mau jadi unicorn Pak Edi. Iya nggak apa-apa. Ada yang bilang juga sama saya mau mungkin valuation series A, series B, 100-200 million valuation, saya habis itu exit. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi nggak semuanya harus menjadi unicorn, nggak semuanya harus jadi kaya raya. Untuk punya motivasi beda-beda pun nggak apa-apa. Jadi memang semua yang tadi Pak Kar bilang ya, motivasinya beda, skillnya beda. Ada yang pakai data scientist, ada yang pakai psychologist, di banyak unicorn itu udah ada mulai data scientist behavior, itu kembali kepada masing-masing. Ada yang memang, mohon maaf ya, ada founders yang memang ininya jiwa empatinya besar dan ingin memakmurkan negeri ini dengan inovasi. Ada juga yang mohon maaf ya memang hanya cari cuan dan ingin kaya, yang saya nggak bisa nyalain juga gitu kan. Ya orang beda-beda gitu, tergantung kita sebagai investor mau invest atau enggak gitu ya. Jadi itu part of due diligence kita sih. Ya. Kalau boleh nambah sedikit. Silakan. Ya. Nah ini dari kacamata saya sebagai corporate venture yang juga venture builder Pak, betul tadi Pak. Jadi satu benar founder, tapi kalau saya ngelihat ada 3 Pak sebenarnya. Founder itu satu aja, satu dan memang itu signifikan, terutama kalau di early, persis yang Mas Edi bilang tadi gitu ya. Karena founder ini akan membawa yang akan resilient dan menghadapi situasi rakus apa enggak dalam menghadapi opportunity ya, rakus mungkin bahasanya tuh harsh lah, tapi menempatkan growth itu secara konsisten, punya picture gede yang dia raih, itu bener founder. Tapi ada 2 parameter lain Pak kalau saya ngeliat itu. Satu market, mau nggak mau. Karena ada juga investor yang lihatnya marketnya dulu, marketnya cukup gede apa enggak gitu. Kalau marketnya nggak cukup gede, secanggih-canggihnya foundernya bersilat, nggak akan bisa growth. Sementara kalau misalnya investing dengan venture capital money itu kan nyari growth Pak gitu ya sebetulnya, hyper growth. Kalau enggak ya mungkin ya cara yang lain gitu, segera net income, self sustain segala macam itu sah-sah aja gitu. Tapi kalau mencari jalur ini
exit dan sebagainya gitu ya, itu memang marketnya harus besar gitu. Nah yang ketiga, nah ini yang suka sering lupa itu bisnis model. Ujian dari produk market fit pada akhirnya gitu ya, bahwa apakah yang bersangkutan perusahaan ini menjawab masalah yang tepat, itu ada yang bayar. Bisa langsung, bisa nggak langsung, bisnis modelnya bisa macam-macam, tapi harus ada yang bayar. Karena kalau enggak cuma jadi apa ya, nice to have. Apakah masalahnya ini gini, vitamin apa painkiller lah bahasanya gitu yang sering dipakai divisi gitu ya. Kalau cuma vitamin aja ya menarik gitu, tapi ya oke bisa diambil bisa enggak gitu. Kalau painkiller lain, orang tuh ada benar-benar sebuah pain point gitu yang pingin di solve gitu. Nah kalau painkiller ini kan orang mau bayar gitu berapapun selama di atas value yang dia perceive gitu. Jadi 3 itu sih Pak, founder, market dan bisnis model sih sebetulnya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin Boleh tambah sedikit nggak? boleh silakan. Ya, jadi Silakan, Pak. ini saya agak perspektifnya agak sedikit beda ya. Ini saya kebetulan ngomongin founder, saya perlu menyampaikan sesuatu yang menjadi pikiran kami ya. Satu hal yang kami suka perhatikan adalah gini, kalau di si founder ya. Kalau bisa sih founder itu jangan cuma sekedar masuk ke bursa cuma buat exit. Nah ini yang kami terus terang menjadi apa ya? Menjadi perhatian kami gitu ya. Jadi kami selalu tanya nih, kalau ada perusahaan, terutama perusahaan teknologi gitu ya, kita tanya, ini foundernya mau tujuannya IPO apa gitu ya, apakah mau exit atau ya exit sih boleh aja, tapi minimal tidak dalam waktu dekat gitu ya. Karena kalau dia exit kemudian seakan-akan perusahaan ini kayak kehilangan rohnya gitu loh, kehilangan visionnya gitu ya, gimana gitu ya. Jadi kita sih kepenginnya founder itu jangan tidak sekedar menjual perusahaan, tapi justru dia masuk ke pasar modal untuk membesarkan perusahaan, gitu ya, bukan untuk menjual perusahaan. Ini yang spirit yang kami selalu tekankan kepada semua perusahaan yang masuk ke IPO, go public. Adalah you are go public bukan karena mau exit ya, semata-mata. Ya. Exit boleh tapi nanti gitu ya, atau sedikit-sedikit. Tapi tujuan utamanya adalah untuk membesarkan perusahaan. Nah itu mungkin saya perlu tekankan sedikit ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto. Semoga cukup jelas. Dan tadi saya udah janji sama mbaknya di depan, tapi kayaknya kita harus akhiri nih. Jadi kalau bisa sih kita sebenarnya ada sampai sore ya. Karena banyak banget sebenarnya topik menarik yang bisa kita dig deeper, but unfortunately we have to end the session today. Terima kasih banyak buat Pak Edi, Pak Sabto, Pak Andi, dan terima kasih banyak semua teman-teman yang udah hadir di breakout session ini. Semoga berguna dan ya selamat menikmati agenda-agenda lain di event ini. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi yang sangat insightful di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada moderator Bapak Raditya dan juga para panelis. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk seluruh tamu undangan, untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan di breakout room 2. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara BNI Investor Daily Summit 2022. Terima kasih kepada Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, Telkomsel, Sritex, PLN, Siloam Hospital, Pupuk Indonesia, Eria, Intibios, dan Daria Varia. Nantinya untuk sesi breakout di room 3 akan kita lanjutkan tepat pukul 16:30. Sesaat lagi kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk melanjutkan sesi berikutnya di ruang breakout room 2 atau ruangan services. Untuk sesi akan dimulai tepat pukul 14:30. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dalam rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2022.